Hello, welcome to Research Based Learning. Basic Physics 2 and our members. Halo semua, perkenalkan nama saya Ajeng Permata Bintang, NIM 120370034, Prodi Teknik Pertambangan. Halo semua, perkenalkan nama saya Mardiana, NIM 120370031, Prodi Teknik Pertambangan. Halo semua, perkenalkan nama saya Fahreza Ananta, NIM 1203726 dari Prodi Teknik Pertambangan. Halo semua, perkenalkan nama saya Hedi Barista, NIM 1203739, Program Studi Teknik Pertambangan. Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Akbar Fasa, NIM 120370035 dari Prodi Teknik Pertambangan. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Syahrizi Pasi Zulkarnain, NIM 120370007 dari Prodi Teknik Pertambangan. Kami dari kelompok Bisa Dasar Teknologi Sumatera. Gaya Lorentz adalah gaya yang timbul akibat adanya arus listrik dalam suatu medan magnet. Jadi, jika kita memiliki suatu benda konduktor yang berada di dalam medan magnet, kemudian kita aliri benda tersebut dengan arus listrik, maka akan timbul suatu gaya yang mampu menggerakkan benda tersebut. Rumus gaya Lorentz yaitu F sama dengan B I L dikali dengan sin theta. F yaitu gaya Lorentz dengan satuan Newton, B yaitu medan magnet dengan satuan Tesla, I yaitu kuat arus listrik dengan satuan ampere, dan L panjang kawat dengan satuan meter, dan yang terakhir theta yaitu besarnya sudut yang terbentuk antara medan magnet atau B dan arus listrik atau I. Beberapa prinsip kerja motor listrik umum dari motor yaitu arus listrik yang dihasilkan dalam medan magnet mampu memberikan gaya. Setiap motor terdiri dari beberapa loop pada bagian dinamonya, serta adanya pasangan gaya untuk memutar kumparan. Alat dan bahan yang digunakan yang pertama yaitu baterai, kedua itu kawat tembaga, ketiga peniti, keempat gunting, kelima magnet. Cara pembuatan alat: yang pertama, siapkan baterai besar. Kemudian yang kedua, tempelkan peniti besar pada kedua sisi baterai dengan lakban. Kemudian lilitkan kawat tembaga sebanyak lilitan variasi. Lalu gantungkan lilitan kawat tembaga pada kedua peniti yang telah ditempelkan pada kedua sisi baterai. Lalu ambillah magnet dan dekatkan magnet pada kawat tembaga. Variasi lilitan yang digunakan pada percobaan kali ini adalah variasi 5 lilitan, 10 lilitan, dan 15 lilitan. Serta didapatkan kesimpulan bahwa semakin besar jumlah lilitan pada motor listrik, maka torsi tenaga yang dihasilkan lebih besar tetapi kecepatannya menurun. Pada perlakuan jumlah kumparan, menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah lilitan justru berbanding terbalik dengan putaran yang dihasilkan. Hal ini karena semakin banyak jumlah lilitan, maka akan menaikkan beban massa kumparan dan meningkatkan besar gesekan pada rotor. Hal ini juga dapat dilihat pada tabel penelitian yang pada tegangan yang sama, magnet dan rotor yang sama kemampuan putaran kumparan semakin menurun ketika jumlah lilitan semakin banyak. Pada percobaan motor listrik sederhana kali ini, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kecepatan perputaran pada kumparan. Yang pertama yaitu jumlah baterai, yang kedua yaitu banyaknya lilitan, yang ketiga adalah besar dari medan magnet dan jarak dari medan magnet tersebut. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari.
Motor listrik sudah menjadi kebutuhan sehari-hari untuk menggerakkan peralatan dan mesin yang membantu pekerjaan dalam kehidupan sehari-hari. Motor listrik sangatlah berguna dalam membantu pekerjaan manusia maupun fungsi lainnya sebagai penghasil putaran tinggi. Misalnya yaitu pada peralatan rumah tangga. Yang pertama ada blender, lalu kipas angin, dan kulkas. Kesimpulan, jika suatu kumparan dialiri oleh arus listrik, maka kumparan tersebut akan menghasilkan suatu medan magnet. Kemudian, jika magnet diletakkan di dekat kumparan yang telah dialiri oleh arus listrik sehingga mengakibatkan perbedaan gaya antara semua kumparan dan menyebabkan timbulnya gaya Lorentz. Thank you for watching and see you in the next video. Bye bye.